berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kalau malam hari ini kami bagian dari keluarga Jemaat Pancaran Kasih Allah bersama seisi rumah kami mau menyembah, memuji, serta memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur karena kebenaran firman-Mu mengatakan ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami mohon genapi firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga saat kami membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman yang kami renungkan, kami dimampukan karena Roh Kudus bekerja dalam diri pribadi kami. Mari Tuhan kuasai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap jemaat yang mendengar malam hari ini kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan berfirman, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari bacaan tadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia tentang sikap iman, sikap hidup, dan cara hidup orang-orang percaya. Karena di jemaat Galatia rupanya mendapat gangguan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau prinsip-prinsip iman dari hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan dan terutama merefleksikan firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Saya ambil tema dari ayat yang pertama. Dari ayat pertama ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu dari pasal ayat 1 di dalam ayat yang kalimat yang terakhir. Dari kalimat yang terakhir atau bagian B mengatakan,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan di situ, yaitu kamu yang rohani. Ya, jadi renungan malam hari ini saya ambil dari kalimat kamu yang rohani atau istilahnya manusia rohani. Nah, sering kali kita mendengar istilah itu, ih, orang ini rohani sekali ya, atau ada yang katakan, jangan main-main sama dia, dia itu orang rohani loh. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa yang menjadi dasar bagi kita atau standarnya atau ukurannya kita bisa mengatakan orang itu rohani. Atau apa yang menjadi ukurannya untuk kita mengatakan bahwa saya hidupnya sebagai orang rohani. Ya. Nah, ada dua standar yang bisa kita lihat di situ dalam ayat 2 dan ayat 3, ayat 6 yang bisa kita pakai menjadi ukuran untuk melihat apakah itu orang rohani atau tidak. Apakah benar-benar dia orang yang rohani atau tidak. Nah, ada dua. Yang pertama di ayat 2. Di ayat 2 dikatakan di sana, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, kalimat ini, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ukuran pertama untuk kita bisa mengatakan bahwa orang itu rohani atau siapa orang rohani itu, ukuran yang pertama yaitu telah memenuhi hukum Kristus. Artinya bahwa dalam kehidupannya benar-benar nyata bahwa dia adalah pelaku hukum Kristus. Nah, kita tahu apa itu hukum Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, hukum Kristus yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Sementara hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang disampaikan di dalam bacaan tadi, bahwa standar ukuran untuk kita mengatakan siapa orang rohani itu, orang rohani adalah orang yang sudah memenuhi hukum Kristus. Artinya, dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi sesamanya. Nah, pertanyaannya siapa sesama kita? Nanti kita akan lihat dalam bagian-bagian berikut. Yang kedua, untuk bisa mengukur siapa orang rohani itu di dalam ayat 6. Ayat 6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Berarti orang rohani adalah orang yang telah menerima pengajaran dalam firman. Ya, berarti firman yang didengarkan, firman yang diterima, firman yang dipahami, dan firman yang selalu menjadi pedomannya itu nyata dalam hidupnya, dipraktekkan dalam kehidupannya, sehingga kebenaran daripada hidup dalam firman itulah yang menjadi bukti siapa orang rohani itu. Atau kita bisa mengatakan orang itu rohani karena apa? Dia sudah hidup dalam pengajaran firman. Dan tidak hanya memahami firman sebagai pengajaran, tetapi diaplikasikan atau diterapkan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, dua ukuran ini kita bisa lihat sebagai dasar atau standar untuk mengukur siapa orang rohani itu. Nah, dari dua standar ini kita bisa melihat bukti nyatanya. Apa yang membuktikan bahwa dia sudah memiliki pengajaran firman, dia sudah melakukan hukum Kristus, maka saya mencatat paling tidak ada 5 bukti yang nyata dalam hidup sebagai orang rohani. Tadi standarnya hukum Kristus dan hidup dalam firman. Nah, apa bukti atau realisasinya dalam hidup sehari-hari?
untuk benar-benar kita bisa mengukur bahwa kita adalah orang-orang rohani. Hidup sebagai orang-orang rohani. Yang pertama, di ayat yang ke-1 dikatakan di situ bahwa kalau ada seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka yang rohani harus memimpin ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bukti nyata daripada orang rohani yang telah hidup dalam pengajaran firman dan hidup dalam hukum kasih, yaitu memimpin orang kepada jalan benar. Ya. Kalau ada orang kedapatan melakukan pelanggaran, kalau ada orang berdosa, ada orang yang mungkin keliru dalam kehidupannya atau tidak hidup sebagai orang benar, maka orang benar itu adalah orang rohani harus memimpin orang itu ke jalan benar. Berarti orang yang memimpin orang ke jalan benar, itulah yang disebut orang rohani. Dan saya memperhatikan, mengevaluasi dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, tidak ada satupun orang yang benar, tidak ada satupun orang yang rohani akan membuat orang lain menyimpang dari kebenaran. Yang ada dalam hatinya ketika melihat orang bersalah, ketika melihat orang melakukan pelanggaran, maka yang selalu terdorong dalam hatinya adalah bagaimana saya bisa menuntun orang itu ke jalan yang benar. Ya. Nah, saya belakangan ini dituntun atau diarahkan untuk menolong orang lain yang saya dengar hampir tiap hari hidup dalam kemarahan. Dan kemarahannya nggak tanggung-tanggung, selalu teriak-teriak, selalu melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan kebenaran. Dan ada satu dorongan yang mengarahkan saya, coba bicara. Bagaimana supaya kalaupun dia marah, nggak masalah. Tapi jangan marah-marah akhirnya membuat orang lain menjadi hilang sejahtera, membuat orang lain menjadi ketakutan, membuat orang lain tidak berdaya. Ya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh orang-orang yang rohani untuk menuntun orang yang kedapatan keliru, kedapatan salah, kedapatan lalai untuk dibawa kepada kebenaran. Jadi dinasihatkan juga dalam ayat 1 bahwa cara untuk memimpin orang kepada kebenaran itu harus dengan roh lemah lembut. Jangan menuntun orang kepada kebenaran dengan marah-marah juga. Orang sudah marah-marah ikut dimarah-marahin. Ya. Kemudian menjaga diri sendiri supaya jangan kena pencobaan atau jangan ikut jadi melakukan kesalahan yang orang lain ingin ditolong. Jadi memimpin orang ke jalan yang benar harus dengan roh lemah lembut. Terus kemudian di ayat selanjutnya dikatakan harus menguasai diri atau mawas diri. Kemudian jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Atau jatuh dalam hal yang sama yang kita ingin tolong pada orang lain. Jadi dalam hal ini harus nyata dalam hidup orang percaya atau orang benar itu bahwa dia akan gelisah melihat orang yang salah dan tidak membiarkan orang yang salah berada di jalan yang salah. Orang benar akan menuntun orang kepada kebenaran, bukan kepada hal yang lain. Kemudian yang kedua, bukti daripada kehidupan orang yang disebut orang rohani, di ayat yang kedua mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu bersama. Ya. Bagaimana kita bertolong-tolongan dalam menanggung bersama, maka dibutuhkan satu pergaulan, dibutuhkan satu relasi, dibutuhkan satu hubungan yang baik dengan sesama. Dan itu sebabnya dibutuhkan juga satu sikap untuk mau
terbeban menolong orang yang perlu ditolong, yaitu sesama kita manusia. Nah, ada istilah yang sering kita dengar, berat sama dipikul, ringan sama dijijik. Kalau ini kita terapkan dalam hidup persekutuan kita, dalam hidup berjemaat kita, maka saya yakin kita akan hidup dalam persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita benar-benar bisa merasakan beban orang lain dan bisa ikut mendukung dan ikut merasakan bagaimana beban orang lain bisa diringankan. Yang ketiga, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa baiklah kita menguji pekerjaan kita sendiri dan bermegah atas keadaan kita sendiri, dan jangan melihat keadaan orang lain, karena setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Ya, jadi masing-masing kita memikul tanggungan kita sendiri, tetapi kita juga dituntut untuk melihat beban orang lain, bukan membicarakan beban orang lain, bukan memberatkan orang lain, tapi ayat 2 katakan bertolong-tolonganlah. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kemegahan yang bisa kita rasakan ketika kita bisa melihat keadaan orang lain dan kita bisa menjadi penolong di sana. Bukan menjadi perongrong atau bukan menjadi orang yang justru memberatkan orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada hukum yang harus kita perhatikan dalam melakukan tugas atau melakukan status atau melakukan sikap hidup kita sebagai orang percaya, yaitu tabur tuai. Di dalam bagian ini kita belajar bagaimana tabur tuai itu harus benar-benar menjadi perhatian kita. Karena apa? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ya, setiap orang yang menerima pengajaran atau setiap orang yang sudah hidup dalam firman harus benar-benar menabur dalam kebenaran itu. Nah, ayat 8 mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan hidup. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menabur daging, pasti akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh, pasti kita akan menuai hidup yang kekal. Ya. Nah, salah satu buah roh itu adalah tadi dikatakan bahwa orang yang rohani harus menuntun orang kepada kebenaran dalam roh lemah lembut. Nah, itu salah satu daripada buah roh dari 9 buah roh yang Rasul Paulus ajarkan di dalam pasal 5. Ya. Bahwa kita harus menabur dalam roh. Nah, buah roh, kalau ketika kita menabur dalam roh, kita akan menuai buah roh itu. Buah roh itu apa saja? Yang pertama dikatakan buah roh itu adalah kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi salah satu buah roh yang dalam ayat 1 tadi dikatakan adalah menuntun orang ke jalan benar dengan roh lemah lembut. Berarti kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai juga hidup kekal dari roh itu sendiri. Ya. Dan buah roh yang harus kita tabur tadi kasih, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh yang harusnya kita tabur. Kalau kita menabur dalam buah roh itu, maka kita akan menuai hidup dari roh itu. Tapi ada juga menabur dalam daging.
Dan itu dalam pasal 5 jelas sekali. Apa yang ditabur dalam daging itu adalah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemudian percideraan dan roh pemecah. Ya. Ini juga merupakan bagian daripada apa yang ditabur manusia. Dan itu tadi yaitu keinginan daging yang ditabur akan menghasilkan kebinasaan. Jadi itu yang diingatkan kepada orang yang hidup dalam sebagai orang rohani. Nah, kita yang hidup sebagai orang rohani hendaknya menabur buah roh atau menabur dalam roh. Dan ketika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup kekal dari roh itu sendiri. Yang keempat dikatakan hidup dalam kasih, ya, khususnya di ayat yang ke-9. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, berbuat baik ini adalah perbuatan kasih. Ya. Kalau kita melihat perbuatan kasih itu dijabarkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 9. Di situ dirinci apa saja sifat daripada kasih itu yang harus kita wujudkan sebagai perbuatan baik dalam hidup kita sebagai orang rohani. Nah, perbuatan baik ini atau perbuatan kasih ini harus dilakukan kepada semua orang. Berarti kasih tidak memilih, kasih tidak membeda-bedakan, kasih tidak memihak, tetapi kasih ini harus bisa dirasakan oleh semua orang yang berjumpa dengan kita atau semua orang yang berelasi dengan kita, secara khusus dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kasih atau perbuatan baik itu diwujud nyatakan dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup bertetangga kita, terutama dalam hidup berjemaat kita. Ya. Nah, di ayat 10 dikatakan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Ya. Jadi boleh kita mengasihi semua orang, tapi bagaimana dengan saudara-saudara seiman kita? Apakah benar saudara seiman kita tadi standarnya yang pertama yaitu menuntun kepada kebenaran, bertolong-tolongan atau menolong siapapun dari sesama kawan seiman itu, kemudian kita melakukan perbuatan baik itu karena kita ingin menabur buah, menabur dalam roh, dan hidup dalam kasih selagi masih ada kesempatan. Nah, selagi masih ada kesempatan di sini berarti setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan setiap hari kita ada dalam hubungan relasi kita dengan sesama. Entah itu dengan suami kita, entah itu dengan istri kita, entah itu dengan kakak, adik kita, saudara-saudara kita, dan orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Semua itu menjadi bagian perhatian daripada tindakan hidup orang rohani. Jadi, kalau kita mau katakan kita hidup rohani, maka apa buktinya? Kita benar jadi orang rohani. Buktinya tadi ada 2, kita hidup dalam kasih, yang kedua hukum Kristus, yang kedua kita telah menerima pengajaran Kristus. Nah, kedua standar ini harus diwujudkan dalam 5 tindakan tadi, yaitu memimpin orang ke jalan benar, menolong siapapun orang yang kita perlu tolong, dan menanggung beban bersama, kemudian hidup
Yang harus kita lakukan adalah menabur dalam roh dan hidup dalam kasih dan berbuat baik. Karena semua orang akan mempertanggungjawabkan kehidupan rohaninya tiap-tiap hari. Karena itu ayat 5 katakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri dan bermegah karena dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan melihat keadaan orang lain. Atau dengan kata lain, kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi berbuatlah bagi orang lain supaya orang lain diberkati dan kita pun diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita terapkan hidup sebagai orang rohani, baik di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita, dimanapun kita berada secara khusus dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan di lingkungan kehidupan kita tiap-tiap hari. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memotivasi kita untuk tidak hanya memahami firman Tuhan, tidak hanya menjadi orang yang mengetahui hukum kasih, tapi kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku hukum kasih dan juga menjadi pelaku firman yang sudah kita dapatkan dalam pengajaran-pengajaran tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita benar-benar hidup di dalamnya dan menjadi orang rohani dan orang yang dibenarkan. Apakah saya kembalikan ke liturgos atau berdoa dulu?